Shalom. Jadi pesan tentang minggu ini, di minggu ini jelas sekali mengatakan bahwa apa yang sedang dibicarakan ini adalah tentang Tuhan. Tentang tangan Tuhan yang bekerja, yang melakukan. Tuhan masih bekerja. Sampai saat ini, Tuhan masih bekerja. Yesus mengatakan, Bapakku sampai sekarang masih bekerja. Masih terlibat, masih melakukan. Meskipun kita tidak bisa melihatnya. Meskipun kita tidak bisa melihat secara jasmani apa yang Tuhan sedang kerjakan, tapi kita secara rohani, kita bisa melihatnya. Nah itu Bapak Gembala katakan, jangan paksakan kisah Tuhan ke dalam kisah kita. Dan kita harus bisa melihat dengan mata rohani. Itu juga yang disebut dengan istilah teologi. Teologi itu suatu ilmu yang mencoba untuk mempelajari Tuhan itu seperti apa. Apa yang Tuhan inginkan. Relevansinya dengan kehidupan kita itu apa. Jadi kalau saya bawakan firman di sini, di mimbar, tapi isinya tentang diri saya atau tentang teori, atau misalnya tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan, itu artinya saya bukan sedang membawakan firman Tuhan. Saya sedang membawakan sesuatu yang lain, tentang seminar misalnya, tentang motivasi. Jadi jelas sekali, pesan Tuhan mengatakan, ini tentang Tuhan. Yang jadi masalah, tentu pertanyaannya, hubungannya dengan saya, apa? Apa yang harus saya lakukan? Kalau Tuhan sedang melakukan sesuatu, respon saya bagaimana? Saya harus bagaimana? Sikap saya harus bagaimana? Nah, beberapa hari ini kita sudah banyak belajar bahwa jelas Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan jadikan segala sesuatu itu baik. Untuk siapa? Untuk kita, untuk umatnya, untuk orang percaya. Bagi semua orang yang mengasihi Tuhan, yang mau ikut rencana Tuhan. Sudah dijelaskan juga oleh rekan-rekan khotbah. Tuhan itu punya rencana yang baik. Bukan rencana kecelakaan, bukan rencana yang jelek. Untuk siapa? Untuk kita. Jadi ini memang tentang Tuhan. Tetapi semua kebaikan yang Tuhan lakukan adalah untuk umatnya, untuk anak-anaknya, untuk kita. Bahkan Paulus pernah mengatakan, sepanjang hidup dia, waktu dia sudah bertobat, apa yang dia sampaikan adalah tentang Tuhan, tentang karya Tuhan, tentang rencana Tuhan. Paulus pernah mengatakan, celakalah aku kalau yang kusampaikan itu adalah bukan tentang Kristus, bukan tentang Tuhan. Jadi, kalau Tuhan bekerja, sebenarnya secara rohani bagaimana cara kita melihat, cara kita merespon, cara kerja Tuhan dan prinsip-prinsip apa yang sebenarnya Tuhan sudah sampaikan yang kita bisa setidaknya tahu bahwa saya ini sedang berjalan dengan baik, bahwa saya ini sedang berjalan di arah yang benar. Jadi pagi hari ini saya berjudul bagaimana supaya kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu sedang melakukan sesuatu walaupun kita tidak bisa melihat jasmani. Dengan cara pahami cara kerja Tuhan dan prinsip-prinsipnya. Ketika kita tahu cara kerja Tuhan, ketika kita mengerti prinsip-prinsipnya, maka kita tidak akan melanggar. Kita tidak akan seperti orang Israel yang mutar-mutar karena terus melanggar, karena terus bertentangan dengan keinginan Tuhan. Jadi kita harus pastikan bahwa kita ini ada di pihak Tuhan. Ibu Bapak mungkin masih ingat Simpson. Simpson itu adalah anak yang dijanjikan sebagai seorang nasir, sebagai hamba Tuhan. Tapi sepanjang hidup dia selalu melanggar apa yang Tuhan inginkan. Bahkan kenasirannya pun dia langgar. Tapi yang luar biasa, Simpson itu di akhir mendekati ajal hidupnya. Dalam akhir-akhir hidupnya, dia bertobat. Dia baru mengerti sebenarnya dia itu diutus Tuhan untuk apa? Ya apa yang harus dilakukan? Dia baru mengerti waktu dia jadi budak. Dan kita bisa melihat Simpson dimasukkan dalam tokoh-tokoh yang orang yang beriman. Karena dia pada akhirnya dia mengerti. Dia harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Seperti yang Tuhan utus. Yang seharusnya dia lakukan. Tapi juga ada tokoh seperti Saul. Saul juga diutus, dipilih oleh Tuhan. Tapi sayang, kita lihat dalam kehidupannya. Dia melanggar.
dia melawan keinginan Tuhan, perintah Tuhan. Dan sampai akhir hidupnya, dia masih di situ. Tidak ada pertobatan. Ini sesuatu yang disayangkan. Bapak Gembala katakan kita ini diutus. Seperti Yusuf. Yusuf diutus untuk melakukan sesuatu. Pekerjaan. Sesuatu, rancangan Tuhan yang besar. Jadi kita bisa lihat, Yusuf diutus. Simson juga diutus. Saul diutus. Paulus diutus. Yesus diutus. Kita juga diutus. Itu sama-sama katakan, saya diutus. Jadi kita diutus. Dan kita lihat, Mazmur pasal 105 ayat 17. Di situ katakan diutusnya lah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Yusuf diutus untuk suatu pekerjaan baik, pekerjaan besar. Pekerjaan Tuhan, tapi untuk kebaikan bangsa Israel. Untuk kelanjutan kehidupan bangsa Israel. Di ayat 45, di Mazmur 105, ini ada suatu kunci di mana di akhir puisi atau Mazmur yang dituliskan ini dikatakan untuk apa sih Yusuf diutus. Di sini dikatakan agar supaya mereka, umat Tuhan maksudnya, tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Ada satu maksud, supaya kita umat Tuhan diutus Tuhan untuk bisa tetap memegang ketetapannya, supaya kita tahu hukum-hukumnya, supaya kita tahu cara-cara Tuhan. Saya sempat merenungkan, kalau tangan Tuhan bekerja, tapi kita melawan Tuhan, apa yang terjadi? Kalau kita pelajari di Alkitab, pada zaman PL, ketika Simson banyak melawan hukum-hukum Tuhan, sampai satu titik di mana perjanjian Tuhan dengan dia dilanggar, di mana Tuhan katakan tidak boleh dipotong rambutnya karena dia ada seorang nasir dan dia langgar itu sebagai puncak dari ketidaktaatan dia, maka dikatakan roh Tuhan meninggalkan Simson. Saul sama, ketika Saul mencoba untuk menonjolkan dirinya, ingin sesuatunya untuk dirinya, di satu titik ketika dia mempersembahkan hal yang terlarang, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang raja, tapi harusnya seorang nabi, dan dia merasa diri bisa berlaku sebagai nabi, katakan roh Tuhan meninggalkan Saul. Dan situ kita bisa melihat bahwa kualitas hidup Saul semakin menurun. Bahkan sampai akhir hidupnya, dia malah beralih ke roh-roh jahat. Jadi suatu ketetapan Tuhan ini sangat penting bahwa kita harus pegang. Kita harus sebagai orang yang diutus Tuhan, kita harus pegang caranya Tuhan, keinginannya Tuhan. Kalau bagaimana saya katakan kita ini duta kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa menjadi seorang duta? Bagaimana kita bisa menjadi seorang utusan? Kalau pertama kita tidak tahu siapa yang mengutus kita. Kedua, kita tidak tahu buat apa kita diutus. Yang ketiga, kita tidak tahu bagaimana cara kita melakukan sesuai dengan apa yang dipercayakan. Di Efesus pasal 1 ayat 17, pembukaan surat Paulus kepada jemaat Efesus ini sangat-sangat luar biasa. Paulus katakan kita umat Tuhan itu harus tahu, harus mengerti kita ini disuruh Tuhan itu apa. Di sini katakan, dan meminta pada Allah Tuhan kita Yesus Kristus supaya Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ini yang pertama, kita harus mengenal Tuhan. Sifat-sifat Tuhan, keinginan Tuhan, apa yang dia inginkan. Di ayat ke-18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Supaya apa? Supaya kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ada sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia yang Tuhan ingin kita kerjakan. Jadi kita harus pastikan kita ada di pihak mana. Kalau kita
berkata, aku ada di pihak Tuhan, aku anak Tuhan. Tapi tindakan kita berlawanan dengan apa yang Tuhan suruh, berlawan dengan apa yang Tuhan inginkan, maka kita perlu mengkoreksi. Baru merenungkan kembali, betul nggak kita sudah melakukan apa yang Tuhan suruh, atau betulkah saya ini seorang utusan? Bagian yang keduanya, pastikan kita mengenal siapa yang mengutus kita. 2 Samuel pasal 5 ayat 18 sampai 25. Apa yang dilakukan Daud ketika dia ingin tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia ingin tahu sebenarnya Tuhan ingin dia lakukan apa. Ini sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud, terutama di ayat, nanti kita akan lihat di ayat 19 dan 23 penekanannya. Di sini katakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Suatu yang dia lakukan ketika seorang diutus Tuhan, dia harus menanyakan, Tuhan, saya harus lakukan apa? Waktu itu, bangsa Filistin menyerang Daud. Dan Daud ini dalam posisi seorang yang sudah, boleh katakan cukup sukses, berhasil dalam kehidupannya. Dalam medan perang, semua orang kenal Daud, seorang panglima yang hebat. Tetapi kita lihat, dalam kehebatannya, Daud tetap bertanya kepada Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kuserahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Hal yang sama dilakukan kembali di ayat ke-23. Maka bertanyalah Daud, ini yang kedua kalinya Daud bertanya, dalam kasus yang lain, tetapi dalam masalah yang sama, dalam kasus melawan orang Filistin. Bertanya lagi Daud, bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab. Sesuatu yang kita bisa teladani dari orang-orang yang diutus Tuhan, Daud contoh yang luar biasa. Ini bukan masalah dia sudah hebat atau belum hebat. Ini bukan masalah dia banyak pengikutnya atau tidak, banyak tentaranya atau tidak. Ini bukan soal kekuatan yang dia miliki. Ini bukan soal harta yang dia miliki. Tetapi ini adalah masalah tentang apa yang harus dilakukan. Maka dia bertanya pada Tuhan. Mungkin ini banyak yang kita anggap enteng. Kita tidak tanya pada Tuhan. Kita anggap kita bisa, kita mampu. Dan kita lakukan. Padahal Tuhan katakan, ya bukan yang ini, bukan begitu. Tapi Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Ketika kita belajar untuk bisa mengenal siapa yang mengutus kita, maka kita harus tahu juga karakter atau sifat, keinginan sang pengutus itu sendiri. Kita bisa lihat contohnya, kalau dalam Alkitab banyak sekali. Kita lihat salah satunya di Lukas pasal 21 ayat 18. Ini ada suatu prinsip. Kalau Tuhan mengutus kita, maka dia itu bertanggung jawab. Tuhan yang memegang kendali. Dikatakan di sini, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Atau dengan kata lain, tanpa pengetahuan Tuhan, tanpa seizin Tuhan, sehelai rambut kita pun tidak akan rontok, tidak akan lepas. Dengan kata lain, Tuhan tahu persis apa yang dia lakukan. Kalau kita belajar menjadi duta kerajaan Allah, Tuhan suruh lakukan sesuatu, maka kita bisa yakin 100% kalau Tuhan itu bertanggung jawab penuh atas apa yang dia perintahkan. Tetapi ada juga sesuatu yang menarik. Waktu kita menjalaninya, waktu kita melakukannya, ada rambu-rambu juga yang kita harus tahu. Coba kita lihat di Mazmur pasal 105 ayat 45. Di situ katakan supaya mereka mengikuti ketetapannya. Artinya Tuhan punya hukum, Tuhan punya rambu, Tuhan punya perjanjian, Tuhan punya pengajaran. Bagaimana kita bisa, sewaktu kita menjalankan, kita harus membuat keputusan, pilihan. Sama waktu kita hidup, kita dihadapkan dengan satu masalah, kita ada pilihan-pilihan. Pilihan mana yang akan kita ambil?
Apakah saya akan melakukan A, melakukan B, melakukan C? Contoh, Yusuf. Yusuf dihadapkan kepada pilihan. Sewaktu dia di Mesir, di mana dia kedudukannya, sudah cukup lumayan. Boleh katakan dia menjadi seorang kepala, walaupun kepala budak. Masih budak, tapi dia menjadi kepala. Dipercayakan semua dipercayakan pada dia. Dengan kata lain, silahkan kamu kelola, silahkan kamu lakukan. Dia harus ambil keputusan ketika istri Potifar mengajak dia tidur. Apa keputusan Yusuf? Dia katakan, waktu dia dituduh dan dia akan dipenjarakan kepada Potifar, dia katakan, semua milik Tuhan, milik Potifar itu dipercayakan pada dia. Cuma satu yang nggak boleh, istrinya. Semua dikasih, hartanya, kendaraannya, budak-budaknya, silahkan kelola. Hartanya, silahkan. Tetapi cuma satu dia katakan yang tidak diberikan pada Yusuf, istrinya. Dan dia ambil keputusan di situ bahwa istrinya tidak boleh disentuh. Dan itu cocok dengan apa yang Tuhan mau. Jadi Yusuf katakan, bagaimanakah aku melakukan suatu dosa yang sangat besar untuk suatu hal ini? Dia tahu persis Tuhan tidak memberikan pilihan itu untuk dia. Tidak boleh. Dalam keadaan sekarang misalnya, tidak mungkin seseorang berkata bahwa dia akan menikah dengan seorang yang berbeda iman karena dikatakan Tuhan ingin dia menginjil misalnya. Tidak mungkin. Tuhan katakan dalam firman-Nya nggak mungkin gelap dan terang itu bersatu. Pasti bertentangan, pasti berlawanan. Itu suatu prinsip. Jadi sewaktu kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, rambunya jelas. Tuhan tidak pernah menentang firman-Nya sendiri. Kalau Tuhan pasang rambu di Alkitab, firman Tuhan, tidak mungkin Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu yang melanggar firman Dia sendiri. Itu rambu yang sangat mudah sebenarnya. Tapi pertanyaannya, kita tahu nggak hukumnya? Kita tahu nggak firman-Nya? Yusuf tahu. Walaupun waktu itu Taurat belum diberikan, tapi Yusuf tahu. Itu adalah rambu-rambu yang Tuhan berikan buat dia. Soal kekudusan. Bagaimana? Kita ingat, ada imam-imam yang dipilih Tuhan, diutus untuk melayani umat Tuhan. Apa yang dilakukan jika imam itu tidak mentaati peraturan Tuhan atau menyeleweng? Contohnya anak-anak Eli. Anak-anak Eli dikatakan di situ bahkan lebih parah dari orang-orang Kanaan. Mereka berbuat banyak dosa, bahkan tidak menghormati Tuhan. Karena aturan Tuhan dilanggar semua. Maka Tuhan dikatakan, kemuliaan Tuhan dicabut dari keluarga Eli, dari Israel bahkan. Dan muncul istilah Ikabod, Tuhan, kemuliaan Tuhan sudah hilang. Dengan kata lain, bukan Tuhan jadi tidak mulia, tetapi umat Tuhan tidak mengalami kemuliaan Tuhan lagi. Kenapa? Karena dilanggar kekudusan Tuhannya. Tapi kita juga bisa belajar dari Daud. Tentunya kita dalam berjuang dan menghadapi setiap tugas yang dipercayakan Tuhan, maupun baik dalam pekerjaan atau pelayanan, ada sesuatu yang luar biasa. Daud ketika dia sudah sukses, dia sudah jadi raja, dia sudah tinggal di istana, dia sudah memiliki segalanya. Apa yang prinsip yang Daud pegang? Mari kita lihat di 1 Tawarikh pasal 29 ayat 14. Ini untuk orang yang sudah kaya, sudah sukses, memiliki segalanya. Ini suatu tantangan yang banyak saya kira untuk umat Tuhan. Bisa seperti Daud ini sangat luar biasa. Ketika itu Daud ingin mempersembahkan, dia ingin bikin rumah Tuhan. Dia persiapkan semua hartanya. Bahkan mungkin boleh katakan sebagian besar harta dia dipersembahkan pada Tuhan. Tapi waktu dia mempersembahkan untuk Tuhan, apa yang dia katakan? Daud katakan seperti ini, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Nah ini kuncinya, sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu lah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bukankah sekarang ini sedang banyak
di sosmed, di pengajaran, di luar yang mempermasalahkan tentang persembahan. Ada yang tentang perpuluhan lah, ada yang tentang persembahan lah, wajib atau tidak wajib lah. Ramai dibicarakan. Tapi sebenarnya coba kita lihat dari Daud. Daud mengerti benar. Dia memiliki semuanya, keberhasilannya, hartanya, pegawai-pegawainya, tentaranya, negaranya. Dia katakan semuanya juga punya Tuhan. Apa yang dia miliki dari Tuhan juga. Jadi dia punya konsep sesuatu yang benar. Bahwa ini punya Tuhan, bukan punya aku. Dan yang saya persembahkan itu juga punya Tuhan juga. Jadi tidak masalah itu untuk dia. Berapa banyak pun yang persembahkan, dia katakan ini punya Tuhan juga. Ya ini memang tidak mudah. Kalau kita dihadapkan pada kenyataan, kita cenderung ingin mengatakan ini milikku. Ini hasil jerih payahku. Dan seolah-olah kita yang berjasa ketika kita memberikan balik pada Tuhan sebagai persembahan. Tuhan ini dariku, ini hasil kerja kerasku. Tuhan ini hasil jerih payahku. Tapi lihat, Daud, dia katakan ini dari Tuhan. Semuanya juga dari Tuhan. Dia kembalikan kemuliaannya kembali kepada Tuhan. Jadi buat dia no problem. Karena juga punya Tuhan juga. Bukan punya dia. Dia hanya dipercayakan. Bahkan Tuhan pernah mengatakan pada Daud, ketika dia ingin membangun rumah Tuhan, dia katakan, untuk apa bangun rumah Tuhan? Mengapa Tuhan dikerdilkan? Tinggal dalam satu rumah yang kecil. Tuhan semesta alam. Tapi kita lihat, Tuhan mengizinkan. Dia katakan, boleh, tapi anakmu yang ngebangun, Salomo. Ini satu perkenanan. Tuhan berkenan pada Daud. Tapi pada prinsipnya Tuhan nggak perlu. Untuk apa? Semuanya juga punya Tuhan. Apakah Tuhan menjadi peminta-minta? Apakah Tuhan memerlukan kepandaian kita, memerlukan kekayaan kita, kehebatan kita? Daud katakan, semuanya juga punya Tuhan, dikembalikan untuk Tuhan. Itu yang perlu kita renungkan dan kita sama-sama belajar dan sadari bahwa sang pengutus itu pemilik semuanya. Kita ini hanya diutus. Sama seperti Yusuf. Dia katakan, ini rencana Tuhan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Dia hanya dilibatkan menjadi tokoh untuk menggenapi pekerjaan Tuhan itu. Lalu apa lagi yang perlu diperhatikan? Mazmur pasal 105 ayat 4, di sini dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ayat 15 dikatakan, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Di ayat 45 tadi katakan, pegang ketetapanku, peraturanku, pengajaranku. Ini ada satu perintah. Perintah untuk apa? Untuk ditaati. Jadi kalau Tuhan bikin satu peraturan yang satu Alkitab ini penuh, untuk apa sih? Untuk ditaati. Itu yang bagian yang paling sulit. Karena kita dihadapkan pada pilihan. Kita bisa memilih, kita mau melakukan atau tidak. Kita mau taat atau tidak. Tapi kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab dalam situasi yang paling sulit yang mungkin kita tidak pernah hadapi. Di Natal ini, kita mengingat ada tokoh yang namanya Maria. Maria menghadapi sesuatu yang sampai saat ini pun orang tidak pernah mengalaminya. Bagaimana bisa hamil, bisa mengandung, tanpa berhubungan suami istri. Dari kitab Kejadian sampai selesai pun Tuhan katakan benih itu atau keturunan itu karena hasil hubungan suami istri. Tapi Maria ngalamin tanpa suami atau maksudnya tanpa laki-laki secara jasmani dia bisa hamil. Itu sesuatu yang sangat sulit, bahkan sampai zaman sekarang pun kalau kita mengalami seperti Maria sangat sulit bisa menerima seperti ini. Tapi apa yang mereka lakukan ketika dia didatangi malaikat dan dikatakan anak ini adalah dari Roh Kudus. Maka tindakan Maria ini ada katanya, terjadilah. Karena aku ini hambamu. Makanya kita bisa lihat suatu iman yang luar biasa dari seorang Maria yang kita peringati setiap tahun. Kita ingat setiap tahun, setiap Natal diberitakan kita akan mengingat Yesus dilahirkan dari seorang perawan yang namanya Maria.
Bagaimana dengan Yusuf, suaminya? Ini tokoh yang jarang disampaikan di Natal, tapi Yusuf melakukan hal yang sama. Dia melakukan tugasnya, bagiannya. Ketika malaikat mengatakan, jangan ceraikan Maria, ambil dia sebagai istrimu, karena anak di kandungnya adalah dari Roh Kudus. Apa yang dilakukan Yusuf? Dia lakukan. Dia taat. Walaupun tidak masuk akal. Bagaimana dengan Yesus? Sama, Yesus katakan jadilah sesuai kehendakmu, bukan kehendakku. Paulus katakan biarlah Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Jadi kita bisa belajar bahwa semua tokoh-tokoh di Alkitab yang Tuhan katakan ini adalah hambaku yang setia. Ini adalah orang-orang yang taat pada firman Tuhan. Dan ini tidak mudah. Saya katakan tidak mudah. Karena kita ada pilihan. Kita ada pilihan. Dan kita kadang-kadang mengambil pilihan-pilihan yang akhirnya kita tidak taat. Kita harus banyak belajar dan sangat harus belajar menundukkan diri pada apa yang Tuhan inginkan. Seorang teolog, juga seorang pendeta, dia seorang yang sangat bijaksana, namanya James Inel Packer, atau kita lebih sering mungkin mendengar namanya J.I. Packer. Dia seorang yang mengasihi Tuhan, dia tulis bukunya yang terkenal Knowing God. Buku ini sudah sangat tua, ditulis tahun 1900-an, tapi isinya sangat luar biasa. Dia menuliskan bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita. Bagaimana kita bisa, seorang percaya itu harus mengenal Tuhannya sendiri. Bagaimana kalau seorang mengatakan saya ini anak Tuhan, saya ini pengikut Tuhan, tapi tidak kenal dengan Tuhannya sendiri, tidak tahu tentang Tuhannya sendiri. Itu tentunya sangat menyedihkan. Dan dia tulis di buku itu, ini loh Tuhan kita. Coba kamu pelajari, kamu setidaknya tahu Tuhan kita ini seperti apa. Sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa yang dia inginkan. Nah, salah satunya dia katakan gini, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang alam semesta. Tetapi hubungan dengan kita sebagai orang yang dipercayakan, yang diutus, itu sebagai family. Seperti, atau kita katakan ayah dan anak. Makanya kita berdoa, Bapa kami yang di surga, sebagai Bapa. Ada hubungan yang dekat, suatu relasi. Yang dia katakan bahwa ini tidak ada di agama lain pun. Kepercayaan lain pun nggak ada. Di mana Allah dengan umatnya itu, relasinya adalah Bapa dan anak. Jadi sistem kerajaan Allah ini adalah suatu sistem keluarga. Seperti keluarga besar. Di mana Allah sendiri adalah Bapa kita. Dan kita ini sebagai anaknya. Dan Bapak ini membimbing anak-anaknya untuk melakukan apa yang Bapak inginkan. Dia juga sempat mengatakan sesuatu yang menarik. Dia katakan gini, untuk bisa mengenal dia, maka hal pertama yang harus kita ketahui adalah tahu perintah dia atau tahu firman dia. Kalau kita tidak tahu firman dia, bagaimana kita bisa mengenal dia? Jadi perintah-perintah Tuhan yang dituliskan atau kalau di dalam perjanjian baru ada nasihat-nasihat dari Paulus, firman Tuhan yang dituliskan oleh hamba Tuhan. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita bisa melakukan apa yang dibilang saya melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak tahu hukumnya, nggak tahu peraturannya, nggak tahu firmannya, tidak mungkin. Yang kedua, kita tuh harus mau dipimpin oleh Roh Kudusnya. Karena waktu kita diutus, dia akan berikan otoritasnya. Akan diberikan kuasanya. Di Matius pasal 26 ayat 53 dikatakan otoritas Tuhan, kuasa Tuhan menyertai orang-orang yang diutus Tuhan. Mari kita lihat di Matius 26 ayat 53. Yesus ketika akan ditangkap, waktu itu dia di Taman Getsemani, hendak ditangkap oleh pengawal-pengawal Bait Allah. Yesus katakan, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Yesus katakan, kamu tahu enggak, aku ini punya kuasa. Malaikat di surga itu banyak yang tinggal aku perintahkan. Langsung akan turun tangan. Atau di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23 di mana seorang bujang yang namanya Gehazi
ketakutan. Tapi tuannya atau Elisa katakan, coba buka matamu, lihat. Tuhan itu sudah sediakan sesuatunya, perlindungannya, kuasanya, otoritasnya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8. Di situ dikatakan bahwa Raja Aram sedang menyerang dan waktu itu dikepung. Tetapi nanti ibu bapak bisa baca sendiri. Elisa bujangnya yaitu Gehazi sangat ketakutan dan bilang, celaka Tuhan, kita sudah dikepung. Tapi Elisa katakan, coba buka matamu. Nanti ayatnya ada di situ. Coba buka matamu, lihat. Kita ini disertai malaikat. Tuhan itu sudah sediakan malaikatnya untuk kita. Cuman kamu nggak bisa lihat aja. Jadi ada hal-hal di mana kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai orang yang diutusnya. Tuhan berikan perlindungan untuk orang yang diutusnya. Dan Tuhan Yesus jelas sekali mengatakan, aku bisa nyuruh. Hanya dia tidak menggunakan otoritasnya saat itu. Jadi kita bisa belajar di sini. Bagaimana kita bisa mengenal seseorang yang mengutus kita, yaitu Bapak kita sendiri. Kita harus pastikan kita harus tahu firman dia. Kita harus belajar peka seperti Daud. Dia tahu rambu-rambunya. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia selalu minta pimpinan Tuhan. Dan yang menarik satu lagi, bahwa Tuhan tidak pernah berlawanan dengan firman Tuhan. Jadi ini satu prinsip-prinsip yang bisa kita pegang ketika kita melangkah dan kita menghadapi satu masalah. Kita akan menghadapi tahun baru, sesuatu yang baru di depan, pemerintahan yang baru di negeri ini yang kita tidak tahu nanti di depan seperti apa, masalah apa yang akan kita hadapi, baik dalam hal rohani, dalam hal jasmani, mungkin tantangannya pun berbeda, masalahnya pun berbeda. Tapi yang pasti ketika kita harus mengambil satu keputusan, ketika Tuhan memerintahkan kita, ketika Tuhan pasang rambu-rambunya, kita harus pastikan bahwa kita tahu rambu itu. Kita tidak langgar rambu itu. Kedua, kita mau taat pada apa yang Tuhan sudah tuliskan di firman, karena Tuhan tidak pernah menyuruh yang berlawanan dengan firman Tuhan. Dan kita pastikan bahwa kita melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Jadi 2 hal ini yang bisa saya bagikan. Jadi kita harus pastikan kita ada di pihak mana. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa kita melakukan perintah Tuhan. Dan siapa kita harus kenal benar, siapa yang mengutus kita. Dan biarlah kita juga mengingat apa yang Bapak Gembala sampaikan. Jangan paksakan kisah Tuhan ke dalam kehidupan kita. Jadi ini bukan tentang kita, ini tentang Tuhan. Tentang misinya Tuhan, pekerjaan Tuhan bagi masing-masing kita untuk kita lakukan. Dan biarlah Tuhan bukakan mata rohani kita seperti Tuhan bukakan mata Gehazi. Biar kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.